Dear David, inti ceritanya adalah Laras anak berprestasi, pintar, dapat beasiswa, ketua OSIS, pelayan di gereja, tetapi suka menulis konten yang berbau seksualitas. Nulis yang membuat dirinya resah tentang David, anak top sepak bola. Premisnya udah bagus, cuma eksekusinya enggak menggigit sama sekali. Karakter Laras yang memendam gairah membara malah berujung dengan romansa dengan si korban yang menjadi objek seksualitasnya, yaitu David. Sebenarnya agak aneh sih, si David udah malu nih ya, apalagi sama satu sekolah, tapi malah bisa jatuh cinta sama seseorang atau pelaku yang telah membuat fanfictionnya, seperti di Wattpad. Oke, sebut saja itu cinta, because love is blind. Bisa diambil kesimpulan kalau orang berprestasi, pintar, apalagi perempuan dianggap tidak benar atau tidak pantas menurut budaya kita kalau mempunyai fantasi seksual. Hal tersebut seharusnya salah, karena nggak cuma pria yang bisa berfantasi, perempuan juga bisa. Apalagi Laras masih remaja, di mana disitulah puncak hormonnya yang lagi naik-naiknya. Nggak ada yang salah dengan fantasi seksual. Itu adalah normal, di mana Laras nyalurin fantasinya ke dalam tulisan. Ya, bukan sesuatu yang nyeleneh. Dalam artian masih positif loh. Kalimat Savage Laras. Saya mau minta maaf kepada diri saya sendiri. Tidak seharusnya saya merasa malu ataupun bersalah. Saya adalah manusia muda yang punya gairah dan perempuan yang senang jatuh cinta. Memangnya itu salah? Saya rasa enggak. Enggak ada yang salah mempunyai fantasi seksual, entah itu perempuan atau laki-laki. Ya, kita semua sama nih, makhluk biologis yang masih mempunyai hasrat atau libido. Perlu diingat, Laras tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak senonoh. Dia menyalurkan hasratnya dalam bentuk tulisan. So, what's wrong with that? Yang gobloknya adalah dia buka website di sekolah dan enggak ke lockout. Sehingga jadi konsumsi para publik, khususnya sekolah. Karena ada salah seorang temannya yang mempublish ke halayak ramai. Sebenarnya dia nggak salah, karena apa? Dia hanya untuk konsumsi pribadi. Tidak ada intention untuk menyebarkan ke publik. Ngomong-ngomong tentang karakter, ya, Dila atau Dildo, temannya Laras, ternyata suka sama Laras. Hal ini di luar ekspektasi ya. Cuma Larasnya aja nggak ngeh. Di akhir kita bisa lihat ya, karena ada special performance juga nih dari Lutesha. Nah, pas di akhir-akhir itu ketahuan dengan jelas siapa sih Dildo sebenarnya. Sebenarnya dengan kata dildo, kalian pasti udah paham. Awalnya sih nggak ngeh. Kenapa dia minta dipanggil dildo until you find out the reason. Bisa dibilang dildo adalah seorang lesbian. Tersirat dari kata-kata dia, gue takut dibilang aneh. Ditambah lagi, di akhir ada adegan dia berkenalan sama Lutesha yang menekankan bahwa dia adalah seorang lesbi. Entah kenapa gue ngerasa aktingnya Laras terlalu kaku. Laras punya sisi yang suka berfantasi.
seharusnya aktingnya bisa lebih wild, lebih liar, lebih ganas. Bisa dilihat di filmnya tuh dia kayak belum berani ya. Dan juga David. Seharusnya David juga bisa lebih pecah karena dia adalah seks dunia di sini. Di mana dia sendiri menjadi objek seksual. Karena pada umumnya cewek yang selalu menjadi objek seksual. Oke, sehingga berbeda dengan film kebanyakan. Dear David justru menjadikan pria menjadi objek seksualitas dari sudut pandang perempuan. Sehingga menjadi angin segar buat kancah perfilman Indonesia. Kalian bisa juga lihat, Laras ingin terlihat seperti dildo. Menjadi seksi, berani, dan liar. Namun sayang, dia masih belum berani melakukan hal-hal tersebut. Karena takut ditolak atau tidak diterima oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat di sekitarnya. Di mana dia adalah seorang siswi berprestasi, ketua OSIS, dapat scholarship, ikut pelayanan di gereja, dan bisa dibilang keluarganya termasuk religius. Kalau dia tampil seksi, maka scholarship-nya bisa dicabut. Karena tidak sesuai dengan image anak berprestasi di mata orang Indonesia atau budaya timur. Untuk sinematografinya keren sih. Hal-hal yang berbau seksual, membuat horny, menggairahkan, berhasil digambarkan jelas di Dear David. Tidak hanya itu, scene-scene alamnya juga nggak kalah keren sih. Apalagi ditambah dengan narasi dari si Laras ketika dia bermain dengan imajinasinya. Nah, kalian juga bisa lihat nih, outfit-outfit yang kece dan unik dari film Dear David. Karena penggambaran karakter yang dibuat oleh si Laras melalui tulisannya. Overall, film Dear David sangat berani menyuguhkan isu-isu sensitif tentang fantasi seksual yang dirasakan remaja perempuan yang berprestasi, ketua OSIS, dan juga ikut pelayanan di gereja. Namun, sayang, tidak dieksekusi secara maksimal. Kayak setengah-setengah. Karena ada romansa antara si David dan juga Laras. Dan juga sisi fantasi seksual dari si Laras. Endingnya malah lebih condong ke percintaan Laras sama David daripada tentang isu-isu tulisan Laras yang berbau seksual. Seperti di Wattpad. Bagi kalian yang suka dengan isu-isu fantasi seksual yang ditulis oleh wanita dengan objek seksualitas pria yang membuat kalian basah atau horny, kalian bisa nonton film Dear David. Finally, the score is 7/10.